sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Lontara edisi spesial. Kali ini kenapa spesial? Karena biasanya kita di malam hari. Hari ini kita ada di siang hari. Kemarin Lontara yang biasa di malam hari. Kali ini di siang hari. Kita akan membahas masalah pangan di musim corona bersama Bapak Abdul Tholib, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Maluku Utara ya, Bapak ya. Nah, sebelum saya mulai acara, izinkan saya memperkenalkan CV-nya beliau. Saya bacakan dulu ya, Bapak Ibu. Sebentar. Saya agak-agak grogi gimana ya, mandu orang hebat. Sebentar. Oke, ini CV-nya beliau. Nama Bapak Ahmad Tholib, SP Sarjana Pertanian berarti ya Pak ya, Magister Sains. Lahir di Poya 9 April, bentar lagi ulang tahun berarti 1975. Itu alamat beliau di Jalan Pemuda, Kelurahan Salero, Ternate Utara. Alamat teleponnya, emailnya Bapak Ibu bisa berkomunikasi nanti. Pendidikan formal beliau S1 di Universitas Tairun Ternate, S2-nya ternyata di Institut Pertanian Bogor, dan S3-nya di Universitas Brawijaya dengan mengambil konsentrasi di teknologi hasil perikanan. Nah, ini pengalaman riset beliau. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau bertanya-tanya tentang bagaimana dapat hibah riset, bisa ke Bapak. Ada 5 hibah riset yang beliau peroleh, dan ini pengabdian pada masyarakatnya lumayan banyak. Nah, sekarang saya akan membacakan pengalaman jabatan struktural. Di 2004 sampai 2006 beliau adalah ketua program studi teknologi hasil perikanan, lalu 2014 sampai 2018 menjadi dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan saat ini masih juga menjabat sebagai dekan Fakultas Pertanian Universitas Maluku Utara. Pendidikan di luar kampusnya juga banyak. Nanti Bapak Ibu kalau mau lihat bisa saya bagikan CV-nya. Dan ini adalah pengalaman publikasinya. Saya bacakan yang terakhir saja ya Bapak, karena banyak banget membuat saya jadi grogi. Yaitu 2018 publikasi ilmiahnya adalah peluang dan tantangan industri teknologi pengolahan hasil perikanan dalam mendukung terwujudnya lumbung ikan nasional atau disingkat dengan LIN di Maluku Utara. Diterbitkan di Agribisnis dan Perikanan, ada ISN-nya. Oh, berarti ini bukunya ya Pak ya, dengan nomor sekian-sekian. Dan pengalaman presenternya menjadi banyak tamu ya Bapak ya, banyak banget. Dan ini buku dan paten. Maksudnya paten berarti Bapak ya Pak, mematenkan sebuah penemuan ya Pak ya. Jadi ini ada buku dan patennya. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah Bapak Ahmad Tholib memaparkan materinya 15-30 menit ke depan. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada Bapak Ahmad Tholib dengan cara mengangkat tangan. Di kolom chat ada raise hand, tandanya Bapak Ibu akan bertanya secara langsung, atau menggunakan media chat. Tuliskan pertanyaan Bapak Ibu, tujukan kepada everyone atau all panelis agar nanti bisa terbacakan, atau nanti bertanya secara langsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Ahmad Tholib mempresentasikan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa pertama-tama mari kita naikkan syukur ya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat ya. Kalau kita misalnya pada hari ini kita masih sempat ya berbuka dalam Bapak maaf, suaranya putus-putus ya Pak. Putus-putus ya? Iya. Ya.
Baik, materi saya sudah kelihatan Bapak Ibu. Belum, masih hitam, masih proses Pak. Masih kan sebentar. Oke. Ya udah kelihatan Tewi. Oh, aku belum Bunda. Nah, udah Pak. Ya, sudah ya. Sudah Pak, silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tema kita pada hari ini adalah tidak jauh dari bagaimana menghadapi corona. Nah, temanya adalah mempersiapkan pangan menghadapi corona. Nah, sebetulnya tema ini menarik karena memang kita sekarang menghadapi suatu virus yang memang sangat berbahaya, terutama kita di Indonesia bahkan di dunia. Oleh karena itu mungkin ada strategi-strategi yang harus kita lakukan ya, terutama berkaitannya dengan bagaimana mempersiapkan pangan sehingga kita tidak bisa terjadi. Walaupun sebenarnya berkaitannya dengan pangan ini sebenarnya kita sudah dijamin oleh konstitusi. Nah, sebenarnya secara seperti ya, nah, pangan itu adalah merupakan kebutuhan dasar ya manusia yang paling utama, dan kebutuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kebutuhan dasar utama, kebutuhan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang pangan, ya Bapak Ibu tidak perlu panik ya, karena memang sebentar Pak. Bapak, maaf, suaranya terdengar jauh. Suaranya terdengar jauh. Ini Bapak Ibu nulis di kolom chat, katanya suara Bapak terdengar jauh. Apa Bapak masih pakai handset ya? Ya, saya sudah buka. Coba kalau handsetnya dibuka Pak, mungkin suaranya lebih jernih. Sudah saya lepas sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu jauh lebih jernih? Coba Pak, deketin suaranya Pak. Halo, tes. Dites. Nah, jauh lebih bagus Pak. Coba Pak. Nah, udah Pak. Ayo Pak. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita tidak perlu pangan yang berlebihan ya. Dengan bagaimana menyiapkan pangan. Karena sebenarnya pangan ini adalah merupakan suatu kebutuhan pemerintah ya untuk menyediakannya sehingga berlebihan. Kemudian yang berikut sebenarnya kaitannya juga dengan pangan. Kita tahu bersama sebenarnya Presiden Soekarno telah mengatakan bahwa pangan merupakan suatu mati hidup dari suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka malah petaka ya. Nah, oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, secara radikal, kemudian revolusioner. Nah, ini menurut pendapat dari Soekarno sendiri. Nah, sebenarnya pendapat kedua sebenarnya dari Presiden Bush, dia mengatakan bahwa suatu negara harus mampu menyediakan pangan yang cukup ya, tidak tergantung kepada impor dan kanan kondisi pangan. Sudah lanjut Mei, kan ini soal saja ini kau kerja. Halo. Ya silakan Bapak. Oke, berikutnya suatu negara dapat menyelesaikan masalah ketahanan pangan agar mampu mempertahankan kebutuhan. Oke, next. Pangan itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik itu yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau makanan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pokok pangan, bahan baku pangan, dan yang digunakan dalam proses pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman. Nah, jadi sebenarnya ini kita berbicara tentang teori ya, bagaimana teori sama ini. Tapi 16 semuanya. Next. Baru 2 kotanya atau berapa? 2 kotaknya kan dibagi 2 tuh. Nah, sebenarnya dalam undang-undang tentang pangan itu sebenarnya diatur ya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2012 tentang pangan. Nah, jadi sebenarnya berkaitannya dengan pangan sebenarnya ada yang pertama adalah berkaitannya dengan ketahanan pangan, yang kedua adalah kemandirian pangan, dan yang ketiga adalah penguatan pangan. Nah, mungkin contoh sederhana berkaitannya dengan ketahanan pangan, misalnya berkaitannya dengan kualitas konsumsi,
yaitu berkaitannya dengan ketersediaan tentang dan kualitas gizi. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan ya. Kemudian yang ketiga adalah aksesibilitas dan keempat adalah masalah pangan. Nah kemudian yang kedua berkaitannya dengan pangan, di sini adalah kemampuan negara ya dan bangsa dalam mendukung pangan dan politik rakyat. Tadi sudah disampaikan ini ya berkaitannya dengan tanggung jawab kepada negara. Kemudian yang ketiga adalah kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan ini juga merupakan hak negara dan bangsa ya, yang secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangan yang terjamin hak atas pangan dan rakyat ya untuk memberikan hak bagi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, sebenarnya berkaitan dengan pangan ini seperti apa ya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014. Dan berikutnya adalah isu strategis ketahanan pangan ya. Yang pertama adalah berkaitannya dengan sistem produksi pangan nasional. Yang kedua adalah berkaitannya dengan ketersediaan pangan dan keterjangkauan. Kemudian yang ketiga adalah kecukupan konsumsi. Kemudian yang keempat adalah konsumsi pangan ya yang beragam, kemudian bergizi seimbang ya. Nah, kemudian yang kelima adalah keamanan pangan segar dan pangan olahan. Yang keenam adalah kerawanan pangan berkaitan erat dengan kemiskinan. Kemudian beban ganda ya satu visi makanan. Nah kemudian yang berikutnya adalah berkaitannya dengan strategi peningkatan kuantitas dan kualitas apa dia bilang? Ya, dan berbasis pangan Jadi lokal. banyaknya siswa dari seperdua bagian. Kerawanan pangan Seperti ini tulisnya. Karena memang masing-masing daerah punya tulis setiap kelompok terdiri dari berapa orang? Misalnya saya contohkan misalnya jadi seperdua bagian dari 16 adalah di bawahnya lokalnya adalah sagu. Nah, kemudian daerah-daerah lain misalnya di Gorontalo jagung misalnya. Nah, kemudian ada yang sebutnya di Jawa adalah nasi dan sebagainya ya. Tetapi itu kemudian sekarang memang kebutuhan pangan lokal itu memang tidak dimanfaatkan dengan baik. Persoalannya adalah karena memang varian daripada pangan lokal itu masih terbatas. Nah, sehingga memang sebenarnya sekarang sudah menjadi concern pemerintah untuk bagaimana melakukan diversifikasi ya berbagai macam pangan-pangan lokal yang itu kemudian menjadi pangan yang harganya lebih mahal. Jadi saya pikir mungkin tidak perlu terlalu banyak ya. Berikutnya. Nah sebenarnya adalah permasalahan pangan di Indonesia ya. Yang pertama yang menjadi masalah adalah memang berkaitannya dengan konsumsi beras ya, yang memang sangat tinggi sekali. Nah kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara Malaysia, kemudian Jepang, Korea, nah itu mereka itu konsumsi beras ya, itu masih sangat rendah ya, 60 kg per kapita per tahun. Nah sedangkan kita di Indonesia masih cukup tinggi, 111 ya, 58 kg per tahun. Ini menurut data dari kita. Nah sebenarnya ini menjadi permasalahan di masing-masing daerah karena memang semua orang ingin mengkonsumsi pangan. Setiap tambah A, setiap kelompok terdiri dari. Halo. Lanjut Pak, lanjut. Halo. Lanjut Pak, lanjut. Ya, masih kedengaran ya? Masih. Yang berikut adalah berkaitannya dengan siswa. Berapa isi? Berapa isinya? Tulis 8. Semua orang memang ingin makan beras ya, gitu ya. Berhal sebenarnya kayak pisang, kemudian singkong, keladi ya, lagi keladi bukur yang memang cukup enak ya, dulu waktu saya di ITB ya. 8 siswa. Kemudian yang berikut ya, harga ikuti. Jadi mana? Mana pertanyaannya ini? Jadi seperdua bagian. Jadi seperdua bagian dari 16 adalah 8. Rp1.000 ya. Nah sebenarnya harga beras ya ini memang masih
sangat mahal. Tetapi kalau misalnya dikonversi dengan bahan baku yang lain, misalnya pisang atau singkong ya, ini juga karena kebanyakan saya melihat ya, petani juga berkaitannya dengan menanam singkong, kemudian yang lain ini kan kurang. Nah sehingga kalau misalnya dikonversi, ketika kita makan singkong atau makan beras, nah masyarakat tidak mempersoalkan ini. Tapi jadi masalah karena harga singkong kemudian pisang yang memang harganya juga mahal. Ya. Kalau misalnya beras itu 1 kilo dengan jumlah itu, satu keluarga bisa makan ya, tetapi kalau singkong mau itu ya tidak bisa. Nah sebenarnya yang menjadi masalah adalah sebenarnya berkaitan sama bahwa Indonesia ini masih banyak sekali masyarakat yang memang masih di bawah garis kemiskinan. Nah kembali lagi di permasalahan utama bangsa Indonesia ya, kami berarti ada 9 ya. Tapi fokus saya adalah yang keempat yang berkaitannya dengan pangan dan energi. Jadi memang berkaitannya dengan isi burung atau ranting ya. Ini beberapa daerah ya, termasuk di daerah misalnya di Maluku, Maluku Utara ya, dan memang kebutuhan sumber daya alamnya cukup melimpah, tetapi lagi-lagi ya banyak sekali yang memang masih berkaitannya dengan kondisi buruk dan sebagainya. Nah ini juga berkaitannya dengan pengetahuan ya, kemudian berkaitannya juga dengan secara masyarakat ya. Bitin Ro. Oke, kalau kita lihat ini adalah garis kemiskinan ya. Jadi kalau tadi saya sudah menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan kita di Indonesia masih cukup tinggi ya. Ini datanya garis kemiskinan itu di tahun 2015 ya, itu 11,22%. Kemudian di bulan Maret 2016 itu adalah 10,89%. Di September itu ya 2017 itu adalah 10,12%. Nah, kemudian di Maret 2018 kurang lebih 9,82%. Nah sebenarnya kalau kita lihat ya dari angka ini sebenarnya memang mana Be? Nah, Di sebelah. Karena memang sekarang tingkat kemiskinan di Indonesia ya, terutama memang sekarang ini bukan di desa lagi ya, tetapi sudah beralih ke kota. Nah, kenapa demikian? Karena memang di desa sekarang ini banyak sekali program-program yang kaitannya dengan dana-dana dari pemerintah pusat yang mengalir ke desa ya. Ya kalau tidak salah data satu desa bisa 1 miliar. Nah, sehingga banyak dana yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Sehingga tingkat kemiskinan di desa itu begitu dibandingkan di kota. Nah, jadi ini artinya bahwa hampir 9,80% dari Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Oke, guys. Ya ini sebenarnya faktanya ya. Berkaitan dengan kemiskinan ya. Makan permen kok tapi tidur. Nah sebenarnya karena memang sekarang eranya adalah bagaimana kita menghadapi corona ya. Nah, sebenarnya kebutuhan beras kita di tahun 2000 ini menurut kalau dulu Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andili ya menyampaikan bahwa kebutuhan beras secara nasional ini dalam kondisi aman ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu aku secara berlebihan ya, karena memang pemerintah sudah menjamin ya tadi saya sampaikan tadi karena itu sudah menjamin. Nah kemudian yang berikutnya adalah berikut juga ini juga nanti ada musim panen ya yang akan berlangsung pada awal tahun ini ya yang akan menambah jumlah stok yang ada ya sehingga mampu memberi kebutuhan masyarakat dengan baik. Nah kemudian data yang dimiliki Bulog saat ini adalah cadangan beras kebutuhan itu mencapai 2,3 juta ton. Nah kemudian dia menjelaskan juga bahwa konsumsi nasional ya sampai saat ini mencapai 111,58 tadi sudah sampaikan ya orang per tahun. Sedangkan di negara-negara lain itu ya masih. Lanjut Pak. Oke. Ya, yang berikut ini adalah berkaitannya dengan tantangan diversitas pangan tadi sebenarnya di awal saya sudah menjelaskan ya. Nah, jadi memang harus ada alternatif ya untuk bagaimana mengembangkan ya produk pangan kita misalnya
singkong, kemudian diolah menjadi apa begitu ya, sagu ya, kemudian diolah menjadi berbagai macam-macam produk, sehingga kita tidak tergantung dengan beras sebenarnya. Ya. Sebenarnya ini pemerintah sudah apa namanya sudah melaksanakan itu, tetapi memang harus didorong lagi oleh pemerintah daerah. Untuk misalnya di Bekasi ya, nah di sana kalau tidak salah ya menurut informasi yang saya dapatkan, itu dalam satu minggu itu konsumsi non beras ya, gitu ya. Jadi katakan misalnya hari Jumat, semua orang tidak makan nasi, tetapi akan konsumsi yang lain ya, bisa kemudian situ dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau saya ke Bali ya, di zaman saya dulu ya, itu katanya kalau makan nasi itu hanya hari Jumat ya, gitu. Nah, di hari-hari lain itu bisa makan pisang, bisa makan singkong dan sebagainya. Itu sebenarnya juga efektif ya. Bagaimana kita membantu pemerintah ya, sehingga produksi pangan ya, terutama beras ini bisa diefektifkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengaruh ya pengolahan terhadap teknis ya. Nah, ini juga penting disampaikan karena terkadang dengan pengetahuan yang ini ya, kemudian dengan teknologi yang memang kadang-kadang tidak mengenai ya, kadang-kadang juga berbagai macam perupangan ya yang tidak diolah dengan baik ya. Kadang-kadang misalnya kandungan fisiknya ketika kita makan itu tidak ada ya, kita hanya tinggal karbohidratnya ya, Mau makan tidur saya. tidak ada ya, karena memang proses pengolahan yang memang tidak benar ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, mungkin kita perlu ya. Nah, karena lagi-lagi berkaitannya dengan bagaimana kita mengolah pangan ini ya, lagi-lagi juga berkaitannya dengan bagaimana membunuh patogen ya, menghilangkan antibiotisi dan racun dan sebagainya ya. Memang lagi-lagi sekarang yang kita hadapi adalah ya sebenarnya sangat berbahaya ya, sehingga produk pangan yang kita konsumsi setiap hari di rumah ya, ini juga harus menjadi perhatian. Jadi bagaimana cara mengolahnya ya, sehingga yang jelas bahwa kandungan gizinya tetap ada ya, tapi juga cukup mengenyangkan. Baik, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pangan yang dalam bentuk apa saja ya, itu kadar air yang tinggi sebenarnya ya, ini sangat apa namanya sangat mempengaruhi ya nutrisi, terutama bakteri, kemudian apa dan sebagainya ya. Nah, sehingga khususnya ketika kita konsumsi ya, ini nanti akan menjadi tidak baik ya. Mungkin nanti lebih jelas lagi. Nah kemudian ya kita masuk ya pada kaitannya dengan coronavirus ya. Nah sebenarnya ada satu buku yang diterbitkan oleh namanya Bangsu ya, Bangsu di Wuhan kemarin ya. Ini buku sebenarnya baru ya, saya baru membaca ya. Nah jadi bagaimana kita cara penanganan ya coronavirus itu dengan baik ya. Ini dengan cara tadi konsumsi pangan ya, atau juga dengan olahraga ya, menjaga jarak dan sebagainya ya, jangan sebelum. Nah ini saya coba mereview bukunya, itu adalah 101 tips ya berbasis sains yang dapat menyelamatkan hidup Anda. Nah, coba nanti kita lihat kira-kira apa itu sebenarnya itu. Nah mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu coronavirus ya. Nah tapi coba kita akan baca lagi ya. Nah, virus corona adalah virus RNA ya, virus yang tunggal yang tidak tersidentifikasi ya. Virus corona termasuk dalam ordo ya, virales ya, keluarganya adalah corona vidae, dan subkeluarga adalah corona vinae yang dibagi menjadi kelompok ya. Jadi marganya adalah alpha, beta, eta, dan delta ya, sesuai dengan karakteristik ya, spesifik dan biologis. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana bentuk dan virus corona sebenarnya. Nah, dijelaskan dalam buku itu bahwa
virus corona memiliki selubung yang membungkus genom ya, RNA. RNA itu adalah ribonukleik asid. Dan video yang sebelum itu virus yang bentuknya bulat oval, seringkali adalah polymorphik ya, dengan diameter 50 hingga 200 ya, nanometer ya. Gitu. Nah, kemudian virus corona baru berdiameter 50 hingga 140 nanometer. Jadi sebenarnya di dalam buku dijelaskan bahwa COVID-19 ini sebenarnya adalah virus baru sebenarnya kalau saya membaca ini ya. Gitu ya. Nanti kita akan berdiskusi lebih dalam. Jadi corona itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam virus yang kita sudah tahu, kemudian ada MERS dan sebagainya. Ya. Tapi COVID-19 ini adalah termasuk virus itu. Oke, berikutnya adalah bagaimana virus corona tersebut. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Sebagian besar virus corona menginfeksi hewan ya, satu. Tiga jenis virus corona telah diisolasi dari manusia ya. Kemudian ada jenis virus corona yang sebelumnya dideteksi ya. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa memang virus corona ini berasal dari berbagai macam hewan ya. Ada kelelawar ya. Kemudian hewan-hewan yang memang ya, dan sebagainya yang memang konon ya, menurut cerita dikonsumsi oleh orang. Halo? Iya Pak, lanjutkan. Nah, COVID-19 atau novel coronavirus ya, coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit ringan ya, sampai berat. Seperti common cold atau pilek ya, penyakit yang terus seperti itu. Penularannya dari hewan ya ke manusia atau disebut dengan zoonosis ya, itu penularannya dari manusia ke manusia yang sangat terbatas. Ya untuk COVID-19 ya masih belum jelas bagaimana penularannya juga ya dari hewan ke manusia ya, karena kasus-kasus yang mungkin dilakukan ya semuanya mempunyai waktu dengan masa di hukuman ya. Jadi dalam buku itu sebenarnya sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah seberapa tahan virus corona di lingkungan yang berbeda. Jadi sebenarnya virus corona baru ya sangat sensitif terhadap ultraviolet dan panas yang berkontribusi pada suhu 130,8 ya. Nah, kemudian yang berikutnya dengan cukup menggunakan alkohol ya atau disinfektan yang mengandung klorin ya, kloroform dan sebagainya. Sebenarnya dalam teorinya dengan menggunakan bahan-bahan ini sebenarnya tidak bisa hilang ya gitu dalam teorinya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ya pneumonia ya kemudian ditularkan. Jadi sebenarnya secara teoritis ya semua patogen yang menyebabkan pneumonia ya, memiliki potensi penularan dari manusia ke manusia. Karena penularan dari sumber infeksi ke populasi yang rendah ya, menginfeksikan ya atau droplet ya transmission. Nah, ini adalah misalnya ketika kita berada ada orang yang ada di sebelahnya ya, nah, ini secara langsung ya tentu akan berkembang. Kemudian bisa juga penularan kontak ya atau penularan melalui udara. Nah, tetapi dari dari berbagai macam jurnal atau buku yang saya baca sebenarnya dari udara ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pencegahan penularan penyakit kemudian. Yang pertama adalah harus mengendalikan sumber infeksi. Jadi ketika kita batuk atau bersin ya, dengan penyakit pernapasan akut yang harus dilakukan ya, dan mereka dengan lengan atau bahan lain. Misalnya dengan sapu tangan ya, atau pakai bekas ya, atau juga dengan masker ya. Intinya adalah sekecil mungkin ya kita mengendalikan ya supaya tidak ada kontak ya langsung. Oke, kemudian berikutnya adalah tindakan pencegahan pribadi semua bagaimana sih? Nah, sebenarnya dari dalam buku itu sebenarnya menjelaskan bahwa makan makanan yang seimbang. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan yang seimbang di sini, apalagi kita ya harus makan yang mengandung berbagai macam protein, ya, vitamin, mineral dan sebagainya ya, gitu ya. Intinya adalah kita harus memastikan ya bahwa nutrisi yang kita konsumsi itu adalah. Dan kemudian yang berikutnya adalah menjaga kesehatan mulut ya, dapat membantu
hal yang tak kalah penting adalah olahraga ya untuk meningkatkan imunitas. Jadi olahraga juga penting ya. Paling tidak ya olahraga penting yang kita lakukan ya. Karena sekarang ini kita tidak bisa kemana-mana ya cukup hanya dilakukan di rumah ya. Kemudian hal yang ketiga adalah berhenti merokok ya, atau membatasi konsumsi alkohol dan tetap bersemangat, itu yang paling penting. Nah, kalau bagi orang yang tidak merokok ya ada problem ya. Tapi kalau yang bagi merokok ya bisa ya harus dikurangi. Kemudian yang keempat adalah pastikan bahwa ventilasi dalam ruangan ya, ventilasi alami dan atau menggunakan kipas ya agar aliran udara itu lebih baik. Bila ada ya lakukan vaksinasi ya, ini yang paling penting yang sekarang semuanya yang penting. Nah kemudian yang berikut adalah gaya hidup seperti apa yang dianjurkan ya untuk COVID-19. Yang pertama tadi sudah disampaikan, konsumsi makanan proteinnya tinggi sehingga setiap hari ya, termasuk ikan, ya, kemudian daging, ya, telur, susu ya, kacang-kacangan ya. Pastikan semua asupan gizi yang kita konsumsi setiap hari itu adalah benar makanan yang betul-betul bergizi ya. Kemudian yang kedua adalah konsumsi buah-buahan dan sayuran setiap harinya dan tingkatkan asupan sesuai dengan makanan sehari-hari. Sebenarnya sederhananya adalah inflasi yang sempurna ya kalau saya katakan. Nah kemudian yang ketiga adalah minum air ya tidak kurang dari 1.500 ml ya setiap hari ya. Ini juga penting ya berkaitannya dengan air. Nah kemudian yang keempat adalah menerapkan pola makan yang beragam ya dari berbagai macam jenis ya. Makanan yang berwarna ya, karena makanan yang berwarna itu berbagai macam berwarna. Kemudian ya konsumsi lebih dari 20 jenis makanan setiap hari. Nah, sebenarnya kita setiap hari sudah ya, dan cuma makan nasi, tetapi juga dengan yang lain ya, sayur, buah dan sebagainya. Kemudian konsumsi makanan yang seimbang dari daging dan tumbuh-tumbuhan ya, karena ayam ya, sapi ya. Gaya hidup seperti apa itu juga sebenarnya ya. Boleh tadi sudah, sorry ya. Nah tadi di awal tadi waktu itu konsumsi salah satunya dilakukan ya. Nah kenapa sehingga mungkin harus konsumsi ikan ya? Nah karena ikan itu sebenarnya dari sudut pandang gizi dan kesehatan, ikan itu sebenarnya mengandung kandungan protein yang tinggi ya. Dan semua protein tetapi juga asam amino esensial yang lengkap. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Yang pertama adalah untuk tumbuhan ya, untuk memelihara tubuh ya. Nah jadi kalau misalnya dalam kondisi sekarang memang penting sekali ya itu konsumsi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah kecerdasan yang untuk bayi ya dengan anak-anak. Nah kemudian ikan juga sebenarnya mengandung kandungan asam-asam amino tertentu yang lengkap ya. Misalnya ada taurin ya, glutathione, kemudian potassium ya. Ya fungsinya adalah sebenarnya untuk fungsi ke dalam metabolisme tubuh. Nah jadi sebenarnya dianjurkan ya kalau bisa berkonsumsi ikan ya, karena kandungan protein yang tinggi ya. Nah selain kandungan protein yang tinggi, sebenarnya ikan itu mengandung kandungan lemak yang kandungan lemak asam ini ya, lemak ya, rantai panjang yang disebut dengan polyunsaturated fatty acid yang memang sangat tinggi ya. Nah, kenapa? Dibutuhkan karena ini berkaitannya dengan EPO dan DHA. Nah, EPO dan DHA ini sangat diperlukan dalam proses pembentukan telur kotak ya, terutama bagi anak. Nah kemudian juga ikan juga mengandung kandungan mineral makro dan mikro yang cukup tinggi ya. Dan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya, karena mengandung faktor enzim yang misalnya kalsium, natrium, magnesium, sehingga sebagainya. Nah tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya berkaitannya dengan bagaimana asupan vitamin yang kita melakukan mineral ya, kemudian zat gizi yang lain yang memang sangat menopang ya, sangat membantu untuk kehidupan kita ya, apalagi di Nah, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa di dalam kandungan bahan baku itu paling tidak ada protein ya, kemudian ada juga karbohidrat ya. Nah, kenapa karbohidrat? Karena memang karbohidrat ini ya merupakan energi ya, dan memang dalam cairan kita ya harus dibanding dengan karbohidrat ya, terutama di pagi hari ya. Kalau di malam hari mungkin ya karbohidrat.
Oke, kemudian yang berikutnya adalah buah-buahan, sayuran dan sebagainya itu. Lalu ya. Oke, kemudian yang berikut ya, kalau bisa untuk panen yang kita tuju setiap hari ya harus bisa ya apa namanya jauh dari lemak ya. Pertama produk-produk yang digoreng ya tentunya harus dikurangin. Karena ini itu sendiri ya sedikit juga bahaya juga ya. Pertama karena mengandung kolesterol dan sebagainya. Oke, kemudian seperti ini juga ini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah ini sebenarnya beberapa makanan untuk menambah imunitas ya, lupa untuk menambahkan di sini ya. Yang pertama adalah buah putih ya, karena buah putih ini mengandung antioksidan yang tinggi ya. Sebenarnya ini bukan merupakan rahasia lagi ya, karena semua orang sudah tahu ya. Kemudian yang kedua adalah bisa disebutkan kacang. Kemudian yang ketiga adalah minyak kelapa murni ya, atau disebut dengan coconut oil ya. Sebenarnya di kampus kami sekarang kami sudah mengembangkan ya, ini banyak banget ya. Ibu ada yang berminat ya, silakan. Kemudian yang berikutnya adalah jahe ya, ini ya, ada sedikit ya, kemudian makanannya tinggi vitamin C, dan mana tadi saya sudah sampaikan. Nah kemudian yang berikutnya adalah gaya hidup seperti apa yang dilakukan untuk gaya hidup yang COVID-19. Yang pertama adalah pastikan asupan yang berfungsi dari saya sampaikan, gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan malnutrisi ya, jangan sampai konsumsi bahan pangan yang tidak seimbang yang tidak berbahaya ya. Kemudian di dalam buku itu dijelaskan bahwa kalau bisa ya memang dilakukan untuk puasa ya, karena memang sudah terpapar ya, karena memang kita harus berperang ya, berperang kaitannya dengan bagaimana melawan virus. Nah kemudian yang berikutnya adalah pastikan istirahat yang cukup dan minimal itu jam ya hari ya, terutama di waktu malam ya. Kemudian olahraga ya, yang memang ini ya yang dilakukan yang terutama di rumah ya olahraga. Nah kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menyiapkan mental ya, kalau misalnya sudah terpapar seperti apa. Yang pertama adalah ubah sikap dan cara pandang terhadap COVID-19 dengan menggunakan kacamata. Akui kecemasan yang ketakutan yang Anda rasakan ya, izinkan diri Anda untuk melupakan emosi ya, merasa perlu. Sekali tertawa, kemudian menangis, ya, berteriak, berolahraga, bernyanyi kalau bisa ya, bicara, mengobrol, menulis, dan menggambar ya. Ini mungkin aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. 10% dari 5 juta berapa? Kemudian berikutnya adalah rileks ya, dan kendalikan emosi Anda ya. 10% kali 5 juta. Dapat membantu melepaskan emosi negatif seperti ketegangan ya, depresi, kecemasan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah cari dukungan profesional ya. Ketika sulit ya, atau cari penanganan medis untuk ketegangan ya, kecemasan, kemarahan ya, masalah tidur ya, kemudian reaksi fisik dan lain yang tidak terkenal. 5.000 aja. Masa 5 juta. Nah, kemudian memang sekarang yang penting ya, jadinya cuma 5.000. Pesan yang harus disampaikan ya. Pertama bagaimana kita apa namanya? 10% 10% kali 5 juta. Cakar baik-baik. Jarak ya. Nah, mungkin di mana-mana sudah apa namanya? Disampaikan ya. Next yang berikutnya ini adalah gerakan dukung pemerintah ya. Percaya pada pemerintah tadi ya berkaitan dengan pangan. Kenapa kau coret juga itu ada masing-masing di atas? Solar dan bahan sudah diambil oleh pemerintah. Pekerjaan dan rumah ya. Yang kita lakukan sekarang. Kemudian belajar dari rumah, ibadah dari rumah ya, support ya, sektor yang memenuhi yang harus bekerja dari luar ya rumah ya, apresiasi tenaga kesehatan ya, industri retail ya, kemudian sediakan secara online ya, belajar dari rumah ya, bertips ya dari baik ke pengantar dari misalnya kita menggunakan berapa? Iya. Kemudian hand sanitizer ya, untuk yang di luar rumah, yang di rumah sebenarnya cukup ya dengan cuci tangan pakai sabun. Cepat. Inilah makna berapa baterainya itu ya. Sayang diri, selamatkan sesama, Indonesia bisa ya. Terakhir adalah kesimpulan ya gitu ya. Pertama adalah pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati ya. Air ya, baik yang diolah maupun tidak diolah ya, diperuntukkan sebagai makanan atau diperuntukkan bagi manusia. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan di seluruh daerah ya. Itu memiliki kecukupan konsumsi pangan,
dan gizi secara nasional itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah coronavirus merupakan keluarga besar ya, ini yang disebabkan oleh penyakit yang ringan ya, sampai berat ya gitu ya, terdiri dari penyakit serius, MERS, SARS dan sebagainya. Nah kemudian yang keempat adalah berapa makanan untuk memenuhi imunitas, tadi sudah saya sampaikan ya, misalnya bawang putih ya, kacang-kacangan, kemudian jahe, kunyit ya, buah-buahan ya, yang pertama mengandung vitamin C ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya akhiri ya. Burung dia, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan seputar kesiapan pangan, boleh mengacungkan tangan. Tapi sebelumnya saya mau membacakan pertanyaan dulu nih Pak. Di kolom chat ada pertanyaan dari Bunda Aning terkait dengan paparan Bapak. Pertanyaannya adalah, apakah virus corona ini dikembangkan dan di tempat yang bagaimana berkembang biak dengan pesat, serta bagaimana penanganannya, selain yang selama ini dihimbaukan oleh pemerintah dengan memutus mata rantainya, Pak? Halo, Bapak? Halo, iya, dengar. Ya, jadi pertanyaannya itu adalah, apakah virus corona ini sebenarnya dikembangkan atau seperti apa? Terus tempat berkembang biaknya bagaimana? Terus penanganannya bagaimana selain himbauan dari pemerintah untuk memutus mata rantai? Jadi kan kita nggak boleh keluar rumah nih, Pak. Ya. Silakan Bapak. Oh iya. Baik, sebenarnya pertanyaan ini cukup bagus ya. Nah, sebenarnya karena fisik saya sebenarnya ya, saya tidak bisa berbicara banyak ya, tapi bicara. Ini teorinya saja ya gitu. Nah, jadi sebenarnya betul sebenarnya kalau dari buku yang saya baca tadi sudah sampaikan bahwa memang sebenarnya corona ini kan sebenarnya jenisnya cukup banyak ya. Misalnya SARS ya, MERS dan sebagainya ya. Nah, tapi lagi-lagi COVID-19 ini sebenarnya baru ya. Dan sampai sekarang di dalam buku itu juga sebenarnya jadi ditulis ya, gitu. Karena ada tujuan ya. Nah, mereka tidak menulis apakah virus itu dikembangkan atau tidak. Nah, sebenarnya intinya adalah bahwa memang virus ini sekarang ada ya, baik itu pemerintah maupun juga orang-orang yang memang bergerak di bidang virologi ya, yang berkaitan dengan virus ya. Nah, ini merupakan tugas mereka ya. Nah, jadi bagaimana mereka akan memetakan ya, apakah virus ini betul-betul dikembangkan atau tidak ya, nanti kita akan terangkan. Dan mungkin melihat dari sisi lain saja ya. Nah, kemudian yang berikut di tempat mana berkembang biak, sebenarnya memang ini sebenarnya awalnya kan sebenarnya dari hewan ya, karena kelelawar, kemudian tikus ya, dan sebagainya yang memang secara tidak sengaja sebenarnya dikonsumsi oleh sebagian orang ya, yang awalnya itu munculnya dari hewan itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana cara menanganinya. Sebenarnya memberikan bahwa social distancing itu adalah merupakan hal yang sangat baik ya untuk mengurangi sebenarnya. Nah, gitu. Karena memang tadi saya sudah sampaikan bahwa memang virus ini yang pertama itu memang yang paling dekat adalah kontak ya. Kontak ini baik dengan tangan ya, atau mungkin dengan bersih ya, batu dan sebagainya ya, gitu ya. Tapi lagi-lagi memang nanti di berbagai macam referensi dikatakan bahwa virus ini akan juga bertahan ya, baik itu di ya, maupun di pakaian ya, dan sebagainya. Nah, sehingga sekarang dilakukan oleh anak pemerintah tamu kesehatan adalah bagaimana melakukan dengan menggunakan hand sanitizer. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Terima kasih Bapak atas jawaban pertanyaan Bunda Aning. Sekarang kita ada pertanyaan secara langsung Bapak dari Bapak Dion. Silakan Pak Dion. Pak Dion. Halo? Bapak, halo?
Mungkin audionya masih terkendala. Kalau begitu saya akan membacakan lagi Pak, ada pertanyaan di chat. Ini dari Pak Dion ternyata nulis di chat, apakah jika badan kita fit, virus bisa berkembang biak di dalam tubuh kita, Pak? Oke, baik. Jadi sebenarnya tadi, karena kenapa sih kita harus mengkonsumsi pangan ya, gitu ya, pangan yang sedikit tadi ya, pertama inflasi yang sempurna ya, ada komponen karbohidratnya, ada proteinnya, vitamin, kemudian mineral dan sebagainya ya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ini barat kita perang ya, jadi kalau misalnya amunisi kita banyak ya, pertama tadi ya, kalau amunisi tadi cukup sebenarnya, virus ini sebenarnya dengan ini dia akan hilang. Beberapa referensi yang saya baca seperti itu. Baik. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Pak Abdul Rahman. Ini kenapa pada malu-malu ya nggak mau mengangkat tangan ya, padahal yuk ngangkat tangan, kapan lagi kita bertanya pada Pak Ahmad Talib. Ini Pak, dari Pak Abdul Rahman, apakah penurunan COVID ini dapat melalui udara? Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan, sebenarnya kan ada 3 ya. Bisa karena kontak langsung ya, kemudian itu dengan bersih ya, bisa juga dengan udara, tetapi persentasenya cukup kecil ya, gitu ya. Dari referensi yang saya baca itu ternyata cukup kecil dari udara. Ya, gitu ya. Lagi lain. Oke, sekarang saya bertanya begini Pak, persiapan pangan menghadapi COVID ini, bagaimana Bapak melihat dengan banyaknya masyarakat yang melakukan ras dengan pembelian bahan baku, bahan pangan secara membabi buta, jadi menstok bahan baku gitu ya Pak ya? Apakah itu perlu Pak? Sebenarnya tadi materi tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa memang pemerintah memang hadir ya, karena itu kebijakan. Pemerintah pasti akan mensupport ya semua kebutuhan pangan ya, hampir berapa bulan ke depan ya. Kemudian tidak perlu khawatir karena sebentar lagi di akhir tahun kita nanti ada panen raya ya. Jadi sebenarnya di materi tadi sudah disampaikan bahwa untuk pangan ini saya tidak perlu khawatir. Tapi untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, jadi mau ada lagi lain? Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, mumpung kita kedatangan Bapak Ahmad Talib. Silakan Bapak Ibu acungkan tangan dengan cara mengangkat raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Barangkali Bunda Indah mau bertanya nih, atau Bunda Ika, atau Pak Imran, Bunda Masyuri, Pak Anwar, atau Bapak Ibu lainnya, Bunda Anita. Silakan. Ada pertanyaan di Q&A itu, Bunda. Oh, di Q&A sebentar. Bisa dibacakan? Oh ya. Saya laptop saya lari-lari nih. Oke. Pertanyaan dari Pak Q&A Edi ya. Bapak Ibu tanyanya jangan di Q&A ya. Pak, jangan dibacain, Pak. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Edi nih kayaknya. Gimana cara membuat bahan imunisasi dari empong-empong? Gitu, Bunda. Empong-empong? Iya. Oh, baik. Terima kasih ya. Pak Ahmad, bagaimana membuat imunisasi? Imunisasi ya? Dari bahan empong-empong, Pak? Maaf, itu empong-empong apa ya? Mungkin bahasa Jawa atau bahasa apa ya? Saya belum paham. Pak Edi, coba yang jelas empong-empong itu apa ya? Pak Edi coba suaranya mana ya? Biar kita interaksi nih Pak. Oh ini Pak Edi yang Pak Edi Geol ya. Pak Edi, di empong-empong itu apa Pak? Mohon dijelaskan ya. Empon-empon. Empon-empon, rempah-rempah. Betul dia. Oh rempah-rempah. Jadi bagaimana cara bikin imunisasi dari rempah-rempah gitu ya? Oke, itu ya pertanyaannya ya, Mbak ya. Iya. Oke. Empon itu seperti Iya. Halo. Jahe. Empon itu seperti jahe, kunyit, temulawak dan itu. Empon. Oh, empon. Terus dari bahan-bahan Paham. Jadi bagaimana membuat ramuan ya? Ramuan
relatif fotosintetik sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, misalnya jahe, kunyit, ya, kemudian yang lain-lain. Sebenarnya hanya menggunakan 3 saja sebenarnya. Jahe, ya, kemudian kunyit, kemudian temulawak. Sebenarnya ini dari apa namanya, dari berbagai macam zat dan berbagai ahli sebenarnya ini mengandung antioksidan yang cukup tinggi ya. 3 jenis bahan ini. Pertanyaannya bagaimana membuat ya? Sebenarnya kalau sederhananya dengan dulu jahe, ini kemudian temulawak ya, dicuci secara bersih ya. Nah, dengan air mengalir ya kalau bisa ya, air mengalir ya. Kemudian diiris tipis-tipis ya, diiris tipis-tipis ya. Kemudian yang berikutnya adalah disusun dengan air panas. Nah, saya pikir ini mungkin kemudian yang berikut misalnya tidak mau halo. Ya silakan Pak. Ya, langsung ya. Ya silakan. Nah, kemudian cara yang kedua sebenarnya bahan-bahan ini bisa dikeringkan ya. Jadi misalnya kalau untuk kita mau stocking ya, kita harus mempersiapkan misalnya dalam 1 bulan ya. Nah, jadi dengan kunyit ini juga kalau misalnya karena air masih sekali tumbuh jamur dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua metode yang kedua adalah dengan tipis kemudian dikeringkan. Sebentar saya kemudian bagaimana tidur. Dengan air panas. Bagaimana tidur. Ada cara yang ketiga juga sebenarnya, kalau bisa digiling ya atau di blender ya, kemudian direbus ya, rebus sampai mendidih airnya ya, kemudian ditapis ya, kemudian selanjutnya diminum ya, gitu ya. Ini sebenarnya cara-cara sederhana yang bisa dilakukan. Baik, masih ada lagi yang lain? Baik, sekarang jadi banyak cara ya Pak untuk membuat imunisasi. Ya, baik. Sekarang ke Bunda Yayu yang akan bertanya secara langsung. Silakan Bunda Yayu. Ya, selamat siang pada Bapak Ahmad. Ya, Ahmad Talib. Ya, tadi saya mungkin kurang fokus ya. Untuk penularan COVID-19 ini kan diduga dari hewan ke manusia juga bisa. Nah, kalau di Wuhan itu kan memang kasusnya makan hewan seperti kelawar dan sebagainya. Nah, apakah di daerah kita itu hewan-hewan yang ada di daerah kita, misalnya seperti kucing, ayam, itu bisa juga sebagai media untuk penularan COVID-19? Halo, ya, Iya. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari riset ya, kemudian dari buku yang ditulis ya, yang di Wuhan itu sebenarnya hewan-hewan yang lain ya, misalnya kelelawar ya, kemudian tikus ya, dan sebagainya sebenarnya ya, gitu ya. Untuk ayam ya, kemudian yang lain-lain sebenarnya juga ya, gitu ya. Halo. Ya, silakan Pak lanjutkan. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan tadi di dalam buku tadi ya, 101 cara untuk menghadapi COVID-19. Nah, dalam buku itu sudah dijelaskan ya, hanya hewan-hewan tertentu saja ya. Jadi misalnya tadi tikus, kemudian kelelawar ya, ular dan sebagainya ya. Nah, untuk yang hewan-hewan yang lain ya, sampai sekarang belum ada riset selanjutnya. Ya silakan ya. Pak. Sudah ya. Sudah cukup banyak. Cukup. Halo. Ya. Masih ada yang lain? Baik, saya mau bertanya nih Pak. Sekarang bagaimana lebih baik mana kita mengkonsumsi daging atau ikan Pak di masa COVID ini? Oke, baik. Sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan ya. Karena ikan itu sebenarnya proteinnya kan tinggi ya. Karena proteinnya tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya dia mengandung berbagai macam vitamin, kemudian mineral ya, gitu ya. Nah, sebenarnya di daging juga sama ya, ada protein juga. Nah, tetapi di daging ini kan tinggi kolesterolnya. Nah, bagi orang yang memang ada penyakit tertentu ya, ada darah tinggi, kemudian kolesterol ya, ini memang harus dikurangi ya, gitu. Ya, sebenarnya intinya apapun bisa, yang penting kan proteinnya tinggi ya.
Nah, kalau di daerah saya ya karena banyak ikan ya. Baik, misalnya lagi yang lain. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, boleh acungkan tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti kita bacakan, atau mau bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya Teh. Kalau tidak, ya silakan Pak Abdurrahman. Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad Thalib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau saya orang awam tidak paham tentang hal seperti ini, tapi kalau kita lihat di salah satu daerah di Sulawesi Selatan itu ada daerah di mana wilayahnya banyak sekali kelelawar atau kalong. Tapi kemudian di bagian Sulawesi yang lain itu ada yang kemudian mengkonsumsi kelelawar, tapi kemudian ini tidak pernah kita dapati atau penyebaran penyakit yang menyebutkan tentang corona ini, gitu. Saya melihatnya bahwa karena keseimbangannya yang diganggu, maka kemudian yang harusnya tugasnya si kelelawar ini untuk membasmi virus-virus di malam hari, kemudian ini tidak terjadi. Nah, mungkin itu apa namanya pendapat saya. Apakah bagaimana pendapat Pak Ahmad Thalib? Baik, terima kasih Pak. Bagus sekali sebenarnya caranya ya, masukannya. Jadi sebenarnya memang di salah satu daerah di Sulawesi Utara saya juga pernah ke sana ya. Memang di namanya pasar Temohon ya. Iya. Nah, di sana sebenarnya menjual semua jenis ya. Iya. Ada kelelawar ya, kemudian ada tikus ya, anjing semuanya. Ada ular dan sebagainya. Semua jenis hewan itu memang ada di sana. Nah, tetapi mungkin timbul pertanyaan ya. Nah, apakah selama ini mereka konsumsi tapi efeknya tidak apa ya, gitu ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya tadi yang Bapak sampaikan sebenarnya benar bahwa memang jika keseimbangannya diganggu ya, nah, ini memang akan muncul ya, muncul sebuah virus. Karena memang dari hasil penelitian saya baca memang ini akan merupakan mutasi virus ya. Nah, jadi dari kelelawar ke hewan yang lain ya, kemudian dia berubah menjadi COVID-19. Nah, jadi sebenarnya betul yang Bapak sampaikan tadi bahwa itu terjadi karena keseimbangannya diganggu ya. Iya, iya. Karena selama ini yang dikonsumsi oleh masyarakat di Sulawesi Utara ataukah bisa juga ya, menurut dugaan saya ya Pak ya. Ya Pak. Dugaan saya mungkin cara masak yang dilakukan di Sulawesi Utara itu lebih benar ya dibandingkan dengan karena kalau dari video-video yang kita saksikan mereka mengkonsumsi dalam keadaan mentah Pak. Nah, ini sebenarnya menjadi problem. Karena kita mengkonsumsi bahan apapun dalam kondisi mentah, yang jelas bahwa di tubuh hewan itu ya pasti masih banyak sekali virus, kemudian penyakit-penyakit yang memang nggak tahu. Halo Pak, Abdurrahman? Iya Pak. Ya, halo. Iya Pak. Bisa ya? Iya Pak. Bisa. Jadi menurut saya cara masaknya Pak. Cara masaknya ya. Di Sulawesi Utara kalau saya lihat mereka masaknya dengan bumbu yang pedas ya. Iya. Bumbu yang pedas, kemudian memang itu menggunakan mati kayak gitu. Tapi berbeda dengan lakukan di Wuhan karena mereka makan dengan mentah ya. Makan mentah ya. Iya, betul. Seperti makan ikan mentah berarti ya Pak ya. Ya, kalau gitu buat kita kan sashimi ya sebenarnya ya. Sashimi, kemudian di tempat saya juga namanya bumbu ya, sama juga. Tapi itu kan memang kita beri dulu ya. Iya. Misalnya kalau daerah saya itu namanya bumbu juga sama sashimi. Tetapi itu dimakan keruk ya, kemudian menggunakan garam dan sebagainya. Ya, gitu ya. Iya. Sehingga ini lebih aman lah. Itu Pak Brahman. Iya, makasih banyak Pak Ahmad Thalib. Assalamualaikum. Baik, masihkah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kita masih ada setengah jam ke depan. Jika tidak ada, kita minta Pak Ahmad untuk membuat statement closing ada tentang diskusi kita siang hari ini, Bapak. Ada pertanyaan Bunda di room chat. Saya bisa bertanya.
Mana? Kok di aku nggak kelihatan ya? Nggak kebaca ya? Dari Bu Maria. Bertanya. Oh ya. Oh, boleh Pak Anwar mau bertanya Pak? Mau bertanya Anwar? Iya. Selamat siang Pak Talib. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf saya juga kurang paham tentang penyakit ini, virus corona ini, karena saya nggak ngerti tentang ilmu kesehatan. Kalau kita lihat keadaan dewasa ini di dunia begitu panik dengan status pandemik yang diterapkan di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, yang banyak kita lihat di media-media dewasa ini ya, akhir-akhir ini. Namun kalau saya lihat di tempat saya sendiri, di kota saya sendiri, di Jawa Timur, seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu Pak Talib. Jadi maksud saya banyak tempat mungkin kelainan geografis, banyak yang waspada, bahkan sangat panik, ada yang saja dan sebagainya. Bahkan di bidang pendidikan seperti itu Pak ya, tentang lihat pemerintah menghentikan UNAS, tentang kebijakan perusahaan meliburkan pekerja atau para siswa yang berkering dan sebagainya di bidang pendidikan. Yang ingin saya tahu adalah menurut Pak Talib tentang penyebaran penyakit endemis pandemik ini, bagaimana opini Pak Talib? Sampai daerah satu dengan yang lain berbeda, apa yang menyebabkan berbeda? Sampai status secara nasional. Demikian Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi sebenarnya masing-masing daerah sebenarnya ini ya, masing-masing ya, itu sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat ya. Tetapi itu kemudian pemerintah daerah sebenarnya tidak terlalu lagi ya. Di nomor halaman 108 juga. Kalau kita lihat dari data yang ini ya, mana? Yang cukup banyak ya, 2 juta, tetapi memang untuk saat ini 108, mana 108? Ini 100 berapa? Ya. Nah, kemudian ini 108 juga. Nah, 108 nomor 3. Kesadaran masyarakat ya, mungkin yang pertama berkaitan dengan pengetahuan ya. Mungkin sebagian masyarakat sudah paham ya tentang bagaimana pidana ini ya, dengan yang dilakukan misalnya dengan social distancing ya, atau mungkin dengan cara-cara yang lain ya, di tangan ya. Ini. Kemudian perasaan ini sudah bekerja kemarin. Mana? Yang lain-lain yang dilakukan oleh masing-masing. Jadi menurut saya sebenarnya ini adalah mungkin kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat sendiri. Kalau kita tahu di masyarakat di Jawa Timur kan sebagian besar nomor 3 dikerjakan seperti halaman 100. Jawa Timur kan termasuk ke superlatif cukup lengkap ya, gitu ya. Nah tapi lagi-lagi kalau misalnya yang terjadi di daerah misalnya, dan memang sampelnya harus dibawa ke Jakarta ya. Kalau di Jawa Timur kalau tidak salah kan bisa di Erlangga ya, gitu ya. Nah jadi ini kekhawatiran yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, sehingga memang masyarakat juga kadang-kadang menjadi bingung ya, gitu ya. Jadi beberapa daerah misalnya yang mereka merestruksi ya, itu tangannya dan sebagainya ya. Nah jadi menurut saya secara masyarakat dan pengetahuan itu yang betul-betul. Ketika orang itu paham ya, dan fasilitasnya betul-betul terjaga ya, itu mungkin kekhawatirannya berbeda dengan daerah yang lain. Mungkin demikian Pak. Demikian Pak Anwar. Pak Anwar. Ya, terima kasih Bu Umi, semoga sehat. Baik, terima kasih Pak Anwar. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Maria. Pertanyaannya adalah seperti berikut. Kalau kami masak Manado, ikan, sayur, daging pakai banyak rempah-rempah, kunyit, jahe, sereh, dan lain-lain. Samakah khasiatnya jika rempah-rempah itu hanya direbus, dibuat minuman? Oh, jadi misalnya kalau tadi ibunya dari mana ya?
dari Manado. Di Manado itu kebiasaannya kan kalau masak-masak itu sayur, daging banyak pakai rempah-rempah gitu ya. Nah, kalau di masakan apakah berbeda atau sama saja khasiatnya dengan kalau kita hanya merebus rempah-rempah tersebut gitu pertanyaannya? Oke. Nah, jadi sebenarnya dari sisi sebenarnya ketika sebenarnya sama saja. Kalau misalnya tadi kan kita pisahkan ya, misalnya kita iris-iris, kemudian kita sebut dengan air panas ya, gitu ya. Nah itu kan sebenarnya dari sisi sebenarnya semuanya tidak terurai ya, karena dia sebenarnya tidak diajukan. Nah, tapi pertanyaan berikutnya kalau misalnya misalnya ya masak ikan, kemudian masak-masak lagi, menurut saya lebih bagus ya, gitu ya. Karena misalnya sekarang kita lihat di negara-negara lain seperti India dan sebagainya yang memang cara masak mereka yang ini sebenarnya lebih efektif ya, gitu ya. Tapi menurut saya ya dipertahankan ya, gitu ya. Orang memasak yang menggunakan bumbu yang banyak ya. Nah, sebenarnya ini salah satu strategi ya. Karena kadang-kadang untuk anak-anak kan mereka tidak mau minum ya. Tapi kalau dengan dicampurkan itu ya, insya mereka bisa makan ya. Jadi kesimpulannya sama saja ketika rempah-rempah itu dimasukkan ke makanan atau diminum secara langsung, begitu ya Pak? Oke, iya. Kemudian yang kedua, cara masaknya jangan terlalu lama karena ketika pemanasan yang tinggi, kemudian isi dalamnya kan pasti akan rusak ya. Jadi mungkin masaknya jangan sampai lama-lama lah ya, gitu ya. Ini buat makanan karena ini 2 jam masak ya, berarti isinya sudah menguap ya. Overcook ya Pak ya? Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi Haryono. Assalamualaikum. Seberapa besar bahaya virus corona ini terhadap orang-orang yang tidak punya riwayat penyakit kronis atau terhadap anak-anak muda yang daya tahan tubuhnya bagus ataupun terhadap anak-anak kecil yang sehat, Pak? Jadi sebenarnya dari referensi yang kita pakai sebenarnya diturunkan terhadap kasus yang karena di atas usia 10 tahun ini daya tahan tubuhnya sudah tidak kuat dibandingkan dengan anak. Kalau yang muda, misalnya usia remaja, akan jadi terpapar pasti dengan perlawanan yang dilakukan bisa jadi ini salah. Jadi menurut saya lebih terpapar di usia yang tua dibandingkan dengan anak. Oke, ada lagi yang lain? Baik, demikian. Masih adakah pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, kita masih punya waktu 17 menit ke depan. Oh, ini ada Bunda Dedeh. Silakan Bunda Dedeh. Halo, Bunda Dedeh. Saya kan mic-nya, silakan. Halo. Angkat tangan tapi audionya tidak terdengar. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, masih saya persilakan, atau di kolom chat masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan Pak Ahmad closing statement dari diskusi kita pada siang hari ini. Oke, baik. Silakan Pak. Silakan. Ya. Silakan Pak. Kalau masih ada. Silakan Pak, kesimpulan dari diskusi kita siang hari ini. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati ya. Kita sampai pada akhir cerita kita bahwa memang kaitannya dengan pangan ini sudah dijamin oleh konstitusi ya, gitu ya. Sehingga tidak perlu ada reaksi yang berlebihan ya untuk panik ya, stocking kebutuhan pangan ya, tidak perlu berlebihan karena memang ini sudah dijamin oleh konstitusi. Kemudian yang kedua, berkaitannya dengan COVID-19 ini merupakan virus yang baru ya, yang memang sampai sekarang belum ada obatnya ya, gitu ya. Nah, sehingga kita harus selalu berhati-hati ya. Yang pertama dengan social distancing ya, jaga jarak ya. Kemudian yang kedua ya, konsumsi makanan yang bergizi. Tadi saya sudah sampaikan yang kebutuhan gizinya yang bergizi. Ada karbohidrat, ada protein, ada mineral dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, harus berolahraga ya. Paling tidak juga pulang terhadap tubuh ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikut ya, selalu menjaga jarak ya. Keluar rumah kalau tidak perlu ya,
Kalau memang sebetulnya tidak menyesal ya kita keluar. Virusnya sampai sekarang masih ada di mana-mana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas informasi dari semua. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Khalid tentang paparan materinya dan diskusinya. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah kegiatan kita. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Kita jumpa lagi di kegiatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.